Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, seperti biasa, kita saat ini belajar bersama Pak Eko. Pembelajaran kita kali ini anak-anak yaitu tema 1, subtema 4, PB keempat. Mari anak-anak kita ikuti pembelajarannya dengan baik, kalian simak dan agar kalian bisa lebih paham tentang pembelajaran kita kali ini. Pembelajaran kita kali ini anak yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, ini. Jadi umbi. Ya, kalian tahu umbi ya. Umbi itu adalah bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah ya. Jadi kita ini perhatikan ini kita ada dalam tanah saat ini ya. Kita masuk dalam tanah karena kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Itu ada beberapa yaitu umbi batang. Nah, yang pertama ini umbi batang. Umbi batang ini diantaranya adalah pohon kentang dan pohon ubi jalar. Tentu masih banyak yang lain ya anak-anak ya. Ini hanya contoh saja. Dicontohkan di sini adalah kentang dan ubi jalar ya. Jadi dua pohon ini, pohon kentang dan ubi jalar ini berkembang biak dengan umbi. Nah, mana yang umbi itu yang di dalam tanah? Nah, ini kentang ini tumbuh ya mengalami perkembangan dalam tanah ya. Ini juga ya. Ini ketela rambat atau ubi jalar ini juga ada dalam tanah. Maka keduanya ini disebut sebagai umbi. Ya, kenapa disebut sebagai umbi batang? Nah, ini yang harus kalian ketahui ya. Jadi ini disebut umbi batang karena apa? Karena pada umbi ini, umbi baik kentang maupun ubi jalar ini anak itu ada tunasnya. Ya. Ada tunas pada umbi ya, jadi pada umbi ini ada tunasnya. Maka ketika umbi ini ditanam ya, maka akan tumbuh tumbuhan baru ya, baik itu pohon kentang maupun pohon ubi jalar ya. Berarti dua pohon ini, kentang maupun ubi jalar ini, dua umbi ya, ini ubi kentang dan ubi jalar ini semuanya adalah umbi. Ini berkembang biak dengan umbi batang. Berikutnya anak-anak ada umbi lapis. Yaitu contohnya adalah bawang dan bunga bakung ya. Nah, bawang maupun bunga bakung ini perkembangbiakannya dengan cara yang disebut dengan umbi lapis ya. Nah, kenapa disebut umbi lapis? Nah, karena ini berlapis-lapis ya. Bawang itu berlapis-lapis ya. Bisa kalian lihat kalau punya bawang di rumah. Nah, itu kalau dipotong ya, nah, maka akan nampak lapisan-lapisan pada bawang. Selain bawang ini ada yaitu bunga bakung ya. Bunga bakung ini juga menggunakan umbi ya, berkembang biaknya dengan umbi yaitu umbi lapis ya. Ada lagi contoh lain bunga Desember ya, itu hampir mirip dengan bunga bakung, namanya adalah bunga Desember. Tentu masih banyak ya contoh yang lainnya, hanya saja di sini contohkannya dua pohon saja yaitu bawang ya, bawang merah ataupun bawang putih ya. Tapi kalau bawang putih memang lapisan-lapisannya tidak nampak ya, tidak sebagaimana bawang merah ini nampak sekali lapisan-lapisannya, bagian-bagian yang berlapis itu sangat nampak. Tapi kalau bawang putih tidak begitu nampak. Tetapi sama bawang putih maupun bawang merah itu juga berkembang biak dengan umbi lapis ya. Nah, di umbi ini ada tunasnya ya. Setiap lapisan ini ya, biasanya bawang itu kadang-kala ada tiga ya, ada tiga bagian ya, tiga bagian yang masing-masing juga berlapis-lapis. Nah, jadi ada tiga bawang jadi satu dalamnya. Itu maka juga akan memiliki tiga tunas ya. Jadi kalau kalian
menanam bawang itu biasanya tidak hanya muncul satu pohon, tapi bisa sampai 3 pohon. Itu juga ini umbi batang juga sama ya. Umbi ini rata-rata tunasnya itu lebih dari 1, dan ketika tumbuh tunasnya bisa lebih dari 1 ya. Seperti pohon ini, pohon ubi jalar ini yang berkembang hanya 1, tapi masih banyak yang lainnya apa namanya itu tunas-tunas yang lainnya juga tumbuh ya. Hanya saja kebetulan yang sudah besar ini adalah masih satu tunas ya. Yang lainnya juga tentunya nanti ada juga. Baik, berikutnya adalah umbi akar, anak-anak. Umbi akar sini contohnya wortel ya. Selain wortel tentu ada yang sama dengan wortel ya, warnanya putih, itu namanya lobak ya. Itu juga sama, itu juga umbi akar. Apa bedanya umbi akar, umbi lapis, umbi batang? Nah, perbedaannya umbi akar ini umbi akar ini tunasnya ada pada ujung ya, pada ujungnya ini tunasnya, tidak menyebar pada bagian umbinya. Kalau ini menyebar pada bagian umbi yang umbi batang, ini tidak, hanya di ujung saja ya. Nah, ada lagi pohon yang juga merupakan umbi akar, tapi perkembangbiakannya tidak menggunakan umbi akarnya, yaitu ketela pohon. Ketela pohon itu juga termasuk tumbuhan yang merupakan umbi akar ya. Karena ketela pohon itu adalah merupakan akar yang mengembang, sehingga umbi akar itu ketela pohon masuk umbi akar. Kalau umbi batang ini adalah batang yang mengembang ya. Jadi umbinya ini adalah merupakan batang yang mengembang ya. Ini adalah batang dari pohon umbi jalar yang mengembang ya, hanya saja batangnya ada dalam tanah. Kalau umbi akar itu adalah akar yang mengembang ya, menjadi umbi ya. Ini jadi ada ketela pohon juga termasuk umbi akar, hanya saja ketela pohon tidak dimasukkan dalam kelompok ini. Kenapa? Karena perkembangbiakan dari umbi jalar itu tidak menggunakan umbi akarnya ya, tapi ada cara lain. Sedangkan wortel ini termasuk umbi akar yang perkembangbiakannya itu menggunakan umbi akarnya, yaitu pada ujung dari wortel ini ada tunasnya ya, yang mana wortel itu sendiri adalah merupakan akar ya, akar dari pohon ini yang mengembang ya. Nah, ini anak, jadi macam-macam perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Ada umbi batang, contohnya kentang dan ubi jalar, umbi lapis, bawang, baik bawang merah, bawang putih ya, bahkan ada namanya itu bawang dayak ya, ada orang nyebut sebagai bawang dayak gitu ya. Itu juga sama ya, tapi bawang dayak itu rata-rata dijadikan sebagai tanaman hias ya. Itu juga bawang, di dalamnya ada bawang merahnya, tapi dikenal sebagai bawang dayak istilahnya. Ini jadi umbi lapis ada bawang dan juga bunga bakung. Umbi akar contohnya wortel, selain wortel ada lobak ya. Kalau lobak itu juga sama, mirip dengan wortel, hanya warnanya putih nah, ya. Di sini tidak diberikan contohnya, gambarnya tidak ada ya, yang namanya lobak itu. Baik, lanjut anak-anak. Nah, ini tentang persamaan dan perbedaan antara umbi batang ya. Nah, terus ada umbi lapis dan umbi akar ya. Apa saja persamaan-persamaan yang dimiliki antara umbi akar, umbi lapis, umbi batang? Persamaannya, umbi batang ini ciri-cirinya memiliki tunas pada umbi ya, tunasnya pada umbi. Jika umbi ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, sedangkan umbi lapis ciri-cirinya bentuk umbinya berlapis-lapis, jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Berarti ini memiliki kesamaan ya. Umbi batang, umbi lapis punya kesamaan. Apa kesamaannya? Jika ditanam akan tumbuh menjadi tanaman baru. Sedangkan umbi akar ini tunas terdapat pada ujung umbi. Nah, ini umbi akar. Yang ditanam adalah bagian ujung yang punya tunas.
Jadi ujungnya ini dipotong ya, sebagian ujung saja ini, dan sebagian yang lainnya ini bisa dimanfaatkan ya, manfaatkan untuk dimasak dan sebagainya. Tapi ujungnya ini yang dipotong ini punya tunas, itu yang ditanam ya, bukan umbinya. Kalau bawang, umbi lapis ini justru adalah bawangnya itu yang ditanam ya. Atau umbi batang juga begitu, kalau mau menanam yang ditanam adalah ini ya. Kalau kalau kentang ya, kentangnya itu ditanam ya. Kalau umbi batang ini, contohnya umbi jalar di sini, biasanya itu bukan umbinya, tapi umbinya juga bisa ya. Biasanya adalah ini pohonnya ini disetek biasanya kalau mau nanam memperbanyak. Tapi umbinya juga bisa ya. Maka ini dimasukkan umbi batang, karena ketika menanam ya, kadangkala menanam itu adalah bagian ini dipotong gitu ya, bagian dari umbi ini dipotong dan ditanam, atau dari pohonnya ini yang juga dipotong menggunakan cara setek istilahnya. Tapi ini umbinya ditanam bisa juga. Maka umbi batang ini ya, jika umbi itu ditanam akan tumbuh tumbuhan baru seperti umbi lapis. Umbi lapis juga jika ditanam akan tumbuh tanaman baru. Jadi bawang ini kalau misalnya ditanam akan tumbuh tanaman baru ya. Satu bawang bisa menjadi 5 atau sampai bahkan 10 ya. 10 bawang baru ya, karena karena ini ditanam ya, ditanam muncul tanaman baru. Kalau umbi akar ini bukan umbinya yang ditanam, tapi tunas yang ada pada ujung ya, pada ujung dari umbi ini itu yang ditanam ya. Jadi persamaan dari umbi batang, umbi lapis jika ditanam akan menjadi tanaman baru ya. Kalau umbi akar ya, itu yang ditanam adalah ujung ya, ujung dari umbi yang memiliki tunas, itu yang ditanam. Itu perbedaan dan persamaan antara umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Nah, berikutnya anak-anak, tentang ketela pohon atau singkong ya. Ini ya juga umbi akar ya. Jadi singkong ini adalah umbi akar. Jadi ini sama dengan wortel umbi akar, hanya saja bedanya umbi akar pada ketela pohon tidak memiliki tunas ya. Kalau wortel, umbi akar pada wortel memiliki tunas, sehingga yang ditanam adalah tunas pada ujung umbi akar. Sedangkan kalau singkong atau ketela pohon ini juga umbi akar, tapi yang ditanam bukan umbinya atau bukan ujung dari umbi akar ini, karena ujung umbi akar ini tidak memiliki tunas ya. Jadi umbi akar itu tidak punya tunas. Sedangkan kalau yang punya tunas itu adalah umbi batang dan juga umbi lapis, itu punya tunas ya. Sedangkan umbi akar yang ketela pohon ini ya, bedanya umbi akar ketela pohon dan umbi akar pada wortel. Pada wortel itu umbi akar itu memiliki tunas, sedangkan pada umbi akar pada pohon ketela pohon ini umbi akarnya tidak memiliki tunas. Terus bagaimana menanamnya? Nah, sekarang kita perhatikan. Tetapi tidak punya tunas pada ujung umbi, itu umbi akar ya, itu ketela pohon. Bagaimana cara menanamnya? Nah, ini cara menanamnya ditunjukkan sama temanmu di sini. Menanamnya adalah dengan menggunakan batang atau pohonnya. Nah, ini kan batang dari pohon ini ketela pohon ini atau singkong ya. Nah, ini jadi batangnya ini ditanam ya, dipotong terus ditancapkan dalam tanah ya. Jadi menanam singkong atau ketela pohon tergolong mudah, yaitu dengan cara bagaimana? Memotong dari tanaman singkong atau ketela pohon. Jadi yang dipotong itu batang ya, batang dari tanaman ketela singkong atau ketela pohon, lalu tancapkan dalam tanah. Tentu ini dipotong tidak sepanjang ini ya, ketika ditanam ini dipotong lagi ya, menjadi beberapa bagian yang kecil-kecil ya. Ya, dipotong-potong maka jadi seperti ini ya, ini pendek sekali gini. Nah, ini nanti tumbuh ya, tumbuh. Ini juga
ya. Jadi potong pendek begini tumbuh, ya, tumbuh tunas. Karena tunasnya ada pada batang, tidak pada umbinya. Beda dengan umbi akar pada wortel, ya. Nah, anak-anak, cara menanam singkong, ya, cara menanam singkong dengan cara menancapkan batang pohon tadi itu dalam tanah itu disebut dengan cara setek, ya. Jadi cara menanamnya ini adalah dengan menggunakan setek. Jadi umbi akar pada ketela pohon untuk menanamnya atau perkembangbiakannya adalah dengan setek. Tentu ini kalau dengan setek ini butuh bantuan manusia, tidak dengan sendirinya, ya. Beda dengan umbi batang, ya, pada kentang dan juga pada ubi jalar itu tidak perlu bantuan manusia, bisa tumbuh dengan sendirinya, ya. Tapi kalau ini, ya, butuh bantuan manusia, ya, karena butuh disetek. Jadi setek ini adalah cara pembiakan yang tidak alami, ya. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, ada pembiakan alami, ada pembiakan yang tidak alami pada tumbuhan, ya. Nah, berikutnya anak-anak, kita tahu bahwa umbi ini, ya, ternyata dapat diolah menjadi berbagai makanan, ya. Kalau kalian biasanya sering beli apa itu keripik, ya, keripik itu atau cracker, gitu. Itu kebanyakan dari umbi, ya. Nah, potato, ya. Potato itu kan tomat, tomat. Potato itu kentang, ya. Nah, namanya potato dan macam-macam, ya. Itu olahan dari umbi-umbian, bisa diolah dengan berbagai macam makanan. Atau cukup direbus saja sudah juga enak, ya, direbus, ya. Direbus. Jadi bisa umbi dari ubi jalar atau umbi dari ketela pohon, itu direbus saja sudah enak, ya. Atau bahkan kentang juga direbus juga enak. Ya, di sini temanmu Siti, ini Siti dan teman-temannya, ya, belajar memasak dari bahan singkong, yaitu membuat getuk. Nah, ini contohnya, ya. Ini Pak Eko ambil di internet, anak-anak, ya, ambil di Google gambarnya. Makanya di sini diikuti alamat untuk ngambil gambarnya itu. Ini contoh getuk, ya, getuk. Ya, ini makanan tradisional yang terbuat dari bahan singkong. Kalau sekarang jarang, ya, ada makanan getuk ini, ya. Itu dulu jadi makanan favorit, ya, dulu itu. Sekarang kebanyakan diolah menjadi keripik, ya, kalau apa namanya itu singkong ini, atau diambil tepungnya, yaitu tepung tapioka, dan macam-macam lagi masih banyak. Siti dan teman-temannya belajar memasak dari bahan singkong, yaitu membuat getuk. Nah, ketika bersama-sama tentu anak-anak butuh kerjasama, ya, sehingga pada saat kerjasama ini dibagi tugas, ya, yang rata, masing-masing memiliki tugas masing-masing dengan pekerjaan masing-masing, sehingga pekerjaan itu bisa dapat diselesaikan dengan mudah. Butuh kerjasama, ya. Karena kerjasama ini mempermudah pekerjaan, sehingga pekerjaan mudah cepat selesai apabila dikerjakan secara sama-sama. Bekerja sama membuat pekerjaan terasa lebih ringan, ya, karena dibagi tugasnya, ya, dibagi dengan yang lainnya, masing-masing ikut bekerja sehingga pekerjaan cepat selesai. Ya, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.